Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita masih ditakdirkan untuk bersama-sama lagi dan melanjutkan apa yang telah kita mulai 1-2 hari yang lalu atau 1-2 subuh yang lalu. Pagi ini kita akan memulai membaca nusus-nusus yang ada dalam kitab Mukhtasar Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Namun sebelumnya masih ada satu masalah yang mungkin tersisa daripada masalah yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masalah tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Rasulullah dilahirkan. Karena sudah masyhur yang kita paham selama ini bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, kan seperti itu. Dikatakan bahwa Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah yang dimaksud di sini adalah tahun di mana penguasa Yaman itu datang ingin menghancurkan Ka'bah, Abraha. Yang kemudian kisah tersebut terabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Akan tetapi sesungguhnya, ikhwan yang berbahagia, tanggal kelahiran Rasulullah SAW itu memang diperselisihkan banyak oleh para ulama-ulama pengkaji sejarah dan juga pengkaji ilmu falak, antara tanggal 2 Rabiul Awal, tanggal 8, tanggal 21, Akan tetapi yang dikaji secara mendalam oleh 2 orang ahli ilmu falak, salah seorang ulama dari India, Syekh Mansur Al-Furi, juga salah seorang ulama ilmu falak dari Mesir, Syekh Mahmud Al-Bashah. Beliau kemudian menyimpulkan bahwa berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Kalau menurut beliau tepatnya Rasulullah SAW itu dilahirkan tanggal 20 atau 22 April tahun 571. Nah, itu bersamaan dengan tanggal 9 Rabiul Awal, bukan tanggal 12, tanggal 9 Rabiul Awal tahun gajah, sama dengan tahun gajah. Ini hanya sebagai tambahan daripada apa yang telah kita jelaskan pagi kemarin berkaitan dengan nasab atau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan juga setidak-tidaknya meluruskan apa yang menjadi kebiasaan kita yang boleh kita katakan tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita daripada orang-orang saleh dan para ulama-ulama ternama, juga oleh Rasulullah SAW dan generasi terbaik, generasi 3 terbaik. Apa yang sering kita lakukan yaitu merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Jadi kalau sebelum ini tanpa melihat nusus-nusus yang ada dulu yang memang tidak tertopang oleh dalil-dalil yang jelas tentang pembolehan merayakan hari lahir Nabi SAW, atau sering kita sebut dengan dengan Maulid Nabi. Penentuan tanggal kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal itu sendiri bukan suatu kesepakatan, bukan suatu yang jelas rujukannya. Justru malah yang ditahqiq, yang dikaji secara mendalam oleh pakarnya adalah yang kita sebutkan tadi itu, tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, ini merembet sedikit mungkin ke perkara-perkara yang lebih menjadi adat kebiasaan kita di sekarang ini, terutama sekali generasi-generasi terakhir. Artinya kalau merayakan hari lahir Nabi SAW saja tidak tertopang oleh dasar-dasar yang kuat, tidak didasari oleh dalil-dalil yang ada, apatah lagi kalau merayakan hari lahir saya, ya kan ya, atau merayakan hari lahir siapapun. Boleh kita katakan bahwa merayakan hari lahir tidak pernah ada dalam kebiasaan-kebiasaan orang-orang saleh kita terdahulu, yang sering kemudian diistilahkan sekarang dengan apa? Merayakan hari ulang tahun. Ini hanya sedikit menyebutkan untuk kita mencoba untuk meluruskan apa yang tidak menjadi kebiasaan oleh orang-orang saleh kita, yang tentu mereka itulah adalah warasatul anbiya, yang semestinya mereka lah yang menjadi acuan dan contoh kita setelah Rasulullah SAW. Malah kalau kita mau mengurut dari mana datangnya kebiasaan-kebiasaan itu, ternyata ujung-ujungnya kemana? Ke kebiasaan-kebiasaan orang yang bukan Islam, gitu kan ya. Padahal Rasulullah dari sejak awal mengingatkan kepada kita untuk tidak menyamai-nyamai kebiasaan orang-orang yang bukan Islam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai atau mensama-samai kebiasaan-kebiasaan orang suatu kaum, maka dia itu termasuk daripada kaum tersebut. Hanya itu saja. Jadi mudah-mudahan insya Allah ada sesuatu yang boleh kita benahi dari kebiasaan-kebiasaan kita, supaya kebiasaan kita itu betul-betul akan kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang kecil-kecil saja. Kemudian jemaah subuh yang berbahagia, seperti yang telah kita sepakati bahwa di setiap subuh kita akan membaca nusus-nusus yang ada dalam kitab Mukhtasar Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, ringkasan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Mukhtasar Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ini diringkas oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kalau Asy-Syama'ilul Muhammadiyah itu sendiri ditulis atau dikarang oleh Imam At-Tirmizi.
Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi itu, Tirmizi sendiri sebenarnya adalah nisbah kepada suatu tempat. Kalau nama beliau sendiri adalah Muhammad bin Isa bin Saurah. Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Kalau Tirmizi itu Turmuz, dia bisa dibaca dua ya. Supaya kita semuanya bisa dibaca Tirmizi, bisa dibaca Turmuzi. Bisa bil kasrah atau bisa bil dhammah. Jadi kalau kita benar mengatakan suatu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, benar juga kalau kita mengatakan diriwayatkan oleh Imam At-Turmuzi. Ya kan ya. Kedua-duanya adalah pelafazan yang sah. Tirmiz itu sendiri adalah suatu kota tua yang ada di pinggiran Sungai Balkh yang berada di kawasan utaranya Iran sekarang. Berada kota tua yang berada, dikatakan seperti itu dalam ini penjelasannya, suatu kota tua yang berada di tepi Sungai Balkh yang untuk sekarang ini berada sekitar di bagian utara Iran. Di sanalah beliau dilahirkan dan kemudian beliau pun dinisbahkan kepada Turmuz tersebut menjadi At-Turmuzi atau At-Tirmizi. Kunyah beliau biasa Abu Isa. Kunyah itu adalah gelaran yang diawali dengan Abu, ya kan? Abu siapa? Abu Syahlan, ya kan? Kalau anak saya tertua selalu dikunyahkan kepada anak yang paling tua gitu kan ya. Nah, beliau dikunyah dengan Abu Isa. Dan ini juga menjadi kebiasaan orang-orang saleh kita terdahulu dan juga dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk panggilan hormat kepada seseorang, tidak dengan memanggil namanya, tetapi dipanggil dengan kunyahnya. Jadi kunyahnya Abu Isa, namanya Muhammad, nisbahnya At-Tirmizi. Lahir di awal-awal abad ketiga tahun 2008 kalau tidak salah. Dan dia itu adalah murid Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi, murid langsung. Walaupun beliau juga berguru bersama kepada beberapa guru. Karena dikatakan dalam masalah ini bahwa ada setidak-tidaknya 9 guru yang digurui bersama oleh para penulis Kutubus Sittah. Jadi Kutubus Sittah itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi, dan juga Ibnu Majah. Keenam ini walaupun berbeda generasi atau malah mungkin satunya berguru kepada yang lain, di sini dalam hal ini setidak-tidaknya Imam At-Tirmizi berguru kepada Imam Bukhari. Akan tetapi enam penulis Kutubus Sittah ini berguru pada setidak-tidaknya 9 guru yang sama. 9 guru yang sama. Disebutkanlah namanya di situ yang tidak hadir bagi saya sekarang ini. Imam At-Tirmizi di samping bukunya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, dia punya buku yang lebih melegenda gitu kan ya, atau malah merupakan menjadi rujukan utama setelah kitab Al-Bukhari dan Muslim, yaitu kitab Sunan At-Tirmizi atau sering juga disebut dengan Al-Jami' At-Tirmizi, ya kan. Dan secara urutan selalunya dia itu berada di urutan setelah Bukhari dan Muslim gitu kan ya. Yang istimewa dalam kitab Sunan At-Tirmizi yang membedakan mungkin dengan sunan-sunan yang lainnya, karena kalau Bukhari dan Muslim sudah kita fahami bahwa dia hanya meletakkan dalam bukunya semua hadis-hadis yang sah saja, dan itu sudah disepakati oleh umat bahwa benar hampir semua hadis-hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim itu adalah hadis yang sahih.
Nah, Imam At-Tirmizi yang mungkin berbeda dengan yang lain-lainnya bahwa dia di setiap hadis yang dia letakkan dalam bukunya, dia sebutkan derajatnya. Sama ada dia mengatakan hasanun sahih, atau dia mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, atau dia mengatakan hadis ini hadis hadis gharib atau hadis hasan. Dia langsung menghukumi setiap hadis yang diletakkan dalam bukunya, sehingga setidak-tidaknya kita tidak terlalu tersibukkan untuk mencari derajat hadis tersebut kalau kita ingin menjadikan dia sebagai acuan dalam hal ini. Walaupun alhamdulillah para ulama-ulama hadis kita yang datang setelah itu juga tidak membiarkan Sunan Tirmizi berlalu begitu saja tanpa dijelaskan atau dikaji derajat hadis, setiap hadis yang ada dalam Sunan Tirmizi. Jadi ikhwah-ikhwah yang berbahagia, Imam At-Tirmizi selain kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang akan kita baca, mukhtasarnya yang diikhtisar oleh Imam Al-Albani, dia punya satu buku yang lebih melegenda lah kalau saya boleh istilahkan, yaitu kitab Sunan At-Tirmizi. Nas yang pertama untuk hari ini mungkin kita hanya coba membaca satu nas. Setelah beliau menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, qala al-hafidhu Abu Isa Muhammad bin Isa ibni Sawrah At-Tirmizi. Jadi berkata al-hafidh, al-hafidh itu salah satu gelar untuk muhaddits. Jadi muhaddits itu ada gelar al-hafidh, ada gelar Amirul Mukminin fil hadits dan lain-lainnya. Dan dikatakan kalau khusus untuk Amirul Mukminin yang ini hanya digelarkan kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan bahwa yang berhak untuk digelar sebagai Amirul Mukminin fil hadits adalah muhaddits ahli hadits yang sudah menghimpun atau menghafal tidak kurang daripada 1.000.000 hadis. Jadi yang berhak untuk digelar Amirul Mukminin fil hadits adalah muhaddits yang telah menghafal tidak kurang atau kurang lebih 1.000.000 hadis. Kita hafal berapa hadis? Seperti itulah. Nah, kalau al-hafidh begitu juga. Di antara ulama-ulama hadis yang tergelarkan dengan al-hafidh, ya di antaranya adalah At-Tirmizi. Untuk generasi selanjutnya Ibnu Hajar Al-Asqalani juga digelar al-hafidh. Malah dalam buku-buku bila diitlak dengan al-hafidh itu dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi di sini dikatakan bahwa qala al-hafidhu Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah At-Tirmizi, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan tentang hadis-hadis yang datang tentang khalq. Yang dimaksud dengan khalq adalah penciptaan Nabi SAW. Kalau boleh kita artikan lepas, fisik Nabi SAW. Jadi Nabi itu seperti apa fisiknya, seperti apa badannya. Jadi babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang oleh Imam Al-Albani dihukumi dengan sahih, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqulu, dari Anas bin Malik bahwa dia mendengar ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik berkata,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in, bukan tinggi yang berlebihan. Jadi Rasulullah tidak terlalu jangkung. Kata Sayyidina Anas mensifatkan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in, bukan tinggi berlebihan, jangkung, wala bil qasir, bukan juga pendek. Jadi Rasulullah tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu tengah-tengah, nggak jangkung, nggak pendek. Dan ini pun mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya fisik Rasulullah itu fisik yang sangat ideal gitu kan ya. Karena selamanya yang namanya tengah-tengah itu adalah sesuatu yang sangat baik. Khairul umuri awsatuha, ya kan ya. Nah, Rasulullah tidak jangkung tinggi betul, juga tidak pendek. Jadi tengah-tengah. Itu satu. Yang kedua, wala bil abyadil amhaq, dia tidak juga putih keterlaluan. Kalau putih keterlaluan kan tidak bagus juga, ya kan ya. Kata Sayyidina Anas, wala bil abyadil amhaq, tidak putih keterlaluan, wala bil adam, dan tidak juga kehitam-hitaman. Jadi Rasulullah tidak hitam, juga tidak putih yang berlebih-lebihan. Itu kulitnya. Jadi Rasulullah itu putihnya putih cantik, kalau saya boleh istilahkan, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan berkaitan dengan rambutnya, wala bil ja'dil qatid, wala bil ja'dil qatid. Yang dimaksud dengan al ja'dil qatid di sini tidak keriting yang berlebihan, atau sering kita sebut dengan keribu, ya. Jadi rambut Rasulullah itu tidak keriting yang sangat keriting, tidak keribu. Wala bil basti, dan tidak pula rambutnya lurus. Jadi kalau tidak lurus, tidak keribu, kalau dalam bahasa yang tepatnya mungkin kita katakan ikal, ya. Rambutnya kalau agak sedikit bergelombang, jadi dia tidak lurus, sedikit bergelombang, akan tetapi tidak juga keriting yang berlebihan. Apa bahasa Indonesianya itu? Ikal lah ya, ikal namanya. Kalau rambut orang ikal apa artinya? Bergelombang-gelombang sedikit. Dan rambut yang bagus itu adalah rambut yang ikal. Kalau keribu berlebihan sampai kayak apalah, kayak rambut sebahagian orang gitu kan ya, kan tidak bagus juga kelihatannya. Lurus-lurus pula tidak bagus juga. Nah, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak keriting berlebihan dan juga tidak lurus. Jadi agak sedikit bergelombang tapi tidak sampai keriting yang berlebihan. Seperti itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ba'athahu Allah taala ala ra'si 40 sana. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan beliau menjadi nabi di hujung 40 tahun, di penghujung 40 tahun. Jadi di penghujung umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun beliau diangkat atau beliau dibangkitkan menjadi nabi atau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aqama bi Makkah 10 sinin. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah setelah berumur 40 tahun, setelah dia dibebani oleh Allah untuk menyampaikan dakwah Islam kepada manusia selama 10 tahun. Wabil Madinati, dalam riwayat ini, wabil Madinati 10 sinin atau asyru sinin.
di Madinah juga 10 tahun. Walaupun di riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah selama 13 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanah. Dan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung umur 60 tahun. Ini riwayat ini. Walaupun riwayat yang masyhur yang sering kita dengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah di umur 63 tahun. Umur 63 tahun. Ini tidak ada perselisihan antara riwayat itu dengan riwayat ini, karena menjadi kebiasaan orang-orang Arab sewaktu menyebutkan bilangan itu, lebihnya tidak disebut. 6, kalau sama dengan kalau kita menyebutkan 60-an, ya kan? 60-an. Maksudnya kalau 60-an itu adalah 60 lebih. Nah, kalau kita ingin menempatkan kalimat ala ra'si sittina sana, dalam artian bahwa itu disebutkan tidak disebutkan lebih daripada bilangan 10-10-nya, kita bisa katakan atau bisa merujuk kepada riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW itu wafat dalam umur 63 tahun. Lalu Sayyidina Anas mengatakan, ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minku. Kata Sayyidina Anas bin Malik, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seseorang lebih ganteng dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat orang yang budi pekertinya lebih baik daripada budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW dalam di riwayat ini saja boleh kita katakan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah itu adalah manusia sempurna, insan kamil. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di surah Taha. Wa sesungguhnya engkau hai Muhammad ada pada akhlak-akhlak yang begitu agung, begitu baik. Nah, ini hadis pertama yang berbahagia yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Dan Sayyidina Anas bin Malik sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah umurnya baru 10 tahun. Umurnya baru 10 tahun. Dan ibunya setelah Rasulullah sampai di Madinah itu datang kepada Rasulullah bahwa ya Rasulullah, hampir semua orang Madinah telah memberikan kepada engkau sesuatu yang layak mereka berikan kepadamu, tapi saya tidak punya apa-apa. Ini adalah anakku Anas, terimalah dia untuk berkhidmat kepadamu. Dan sejak saat itu Sayyidina Anas berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah wafat. Dikatakan dia berkhidmat mengurusi sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat mengurusi air yang akan dipakai berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang indah yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Anas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa 10 tahun saya berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun. Saya tidak pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-kata yang kasar selama 10 tahun. Majikan apa itu? Ya kan? Saya tidak pernah meninggalkan sesuatu, tidak mengerjakan sesuatu, lantas Rasulullah mengatakan kepada saya, "Kenapa kau tidak kerjakan itu?" Atau saya mengerjakan sesuatu, lalu Rasulullah mengatakan, "Kenapa kau kerjakan itu?" 10 tahun tidak pernah terdengar kata-kata kasar, tidak pernah terdengar ungkapan-ungkapan yang mengkritisi perilaku Sayyidina Anas bin Malik. Oh, kalau begitu Rasulullah tidak mendidik dong, karena tidak memberi arahan-arahan. Rasulullah SAW mendidiknya adalah dengan perilakunya.
Bayangkan 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah untuk kemudian sampai pada suatu kesimpulan, ma ra'aitu ahsana minhu, ma ra'aitu ahadan ahsana minhu, aku tidak pernah melihat satu orang pun sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Anas ini adalah salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah agar diberi umur panjang dan diberi keturunan yang banyak. Dikatakan bahwa dia meninggal atau beliau meninggal di umur 100 tahun lebih, atau tepatnya 103 tahun. Meninggal dalam 103 tahun. Dan selama itu alhamdulillah Allah memberikan dia keturunan dari anak dan cucu sampai 100 orang. Zuriyahnya sampai 100 orang. Dan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya, dan dia memang diberikan kemudahan rezeki dalam kehidupannya. Dikatakan bahwa kebunnya itu sangat luas. Jadi apa yang telah Rasulullah SAW doakan untuk dia agar dipanjangkan umurnya, dibanyakkan keturunannya, dibanyakkan rezekinya, terbukti benar dalam kehidupannya. Itulah Sayyidina Anas bin Malik yang hadisnya kita baca satu saja untuk pagi ini, yang ada dalam kitab Syama'ilul Al-Muhammadiyah. Kesimpulannya ikhwan yang berbahagia, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang tengah-tengah, tidak jangkung, tidak pendek, kulitnya tidak terlalu putih, tidak kehitam-hitaman, rambutnya tidak keriting keterlaluan, dan juga tidak lurus. Jadi kita bisa katakan apa? Semua alhamdulillah setengah wasat. Tidak jangkung, tidak pendek, tidak putih berlebihan. Karena kalau putih berlebihan jadi apa? Kayak orang sakit gitu ya kalau putih berlebihan. Tidak putih pucat. Jadi tidak putih pucat, juga tidak kehitam-hitaman. Kemudian Rasulullah SAW itu rambutnya ikal lah kalau kita bahasa sederhanakan. Jadi ikhwan-ikhwan yang berbahagia, mudah-mudahan insyaallah sedikit demi sedikit kita akan semakin mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada lebih banyak mengenal sosok-sosok yang lain yang justru tidak bisa dijadikan contoh, gitu kan. Ini harus diajarkan kepada anak-anak kita, ya kan ya. Anak-anak kita sekarang kan kadang-kadang lebih tahu nama pemain bola, lebih hafal nama-nama pemain sinetron berbanding dengan nama Rasulullah sendiri saja lah, ya kan, seperti apa. Jadi bagaimana kita mau mencontohi Nabi dalam perilakunya kalau kita tidak kenal seperti apa sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang anak-anak kita mencontoh yang lain-lain karena memang yang dia tahu, yang dia lihat, yang dia dengar adalah seperti itu. Kalau kemudian umpamanya kan ada di antara anak-anak kita yang menggundur rambutnya, dipotong di sini, diselesaikan di atas, mencontohi siapa sesungguhnya? Ya kan? Karena itu yang dilihat, itu yang didengar, itu yang dijadikan idola. Orang sudah mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. Jadi perlu ada suatu gerakan yang jelas untuk mengembalikan kita, setidak-tidaknya generasi yang ada setelah kita didik anak-anak kita untuk semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal para sahabat, mengenal para tabi'in, mengenal para tabi'in, mengenal para orang-orang saleh yang mengikuti manhaj atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, generasi itu semakin akan hilang jati diri keislamannya, tidak jelas. Kita pun sekarang hatta nama juga sudah agak semakin menjauh, ya kan. Nah, kalau ada anaknya lahir, karena lahir bulan Agustus dinamai Agustina, ya kan ya. Ngapain sih tidak namakan Khalid, tidak namakan Ikrimah, panglima-panglima yang hebat dalam sejarah Islam, tidak menamanya Muhammad Al-Fatih umpamanya kan ya. Contoh saja, atau Muhammad Al-Qasim,
anak muda yang baru berumur 20-an tahun yang membuka kawasan India, subhanallah. Ya kan? Dulu anak-anak muda kita itu subhanallah, karena memang mencontohinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muda-muda itu sudah menjadi orang-orang hebat. Sayyidina Anas ibnu Malik yang kita baca hadisnya tadi, waktu perang Badar, di antara anak-anak muda, bukan dia saja, anak-anak muda yang menyodorkan dirinya untuk pergi bersama Rasulullah berjihad di mana? Di Uhud, bukan di Badar ya, di Uhud. Tapi waktu itu karena umurnya baru kurang dari 15 tahun, oleh Rasulullah SAW ditolak, ya kan? Malah ada sebagian anak muda yang berumur 15 tahun, sewaktu menawarkan dirinya untuk ikut berjihad di jalan Allah, itu sewaktu diinspeksi oleh Nabi SAW untuk membuktikan bahwa dia adalah sudah dewasa. Sewaktu di barisan datang gilirannya diinspeksi, dia ginikan kakinya supaya tinggi sedikit, supaya dipilih oleh Nabi SAW. Itu anak muda-muda dulu, ya kan ya, yang setiap malamnya membaca Al-Quran bergantian seperti suara lebah, kan begitu gambarannya, ya kan. Kalau sekarang anak-anak muda kita seperti apa, ya kan? Di perempatan main gitar, bernyanyi-nyanyi, bukan membaca Al-Quran. Nah, jadi perlu ada suatu gerakan yang jelas, insya Allah, agar generasi kita setelahnya, anak-anak kita, baik dalam tampilan ataupun dalam penamaan, apalagi dalam akhlak dan budi pekerti, betul-betul mengacu kepada generasi-generasi awal kita, kepada Rasulullah SAW dan generasi berikutnya. Seperti itu. Karena seperti kata Imam Malik, la yuslihu akhirah hadhil ummah illa ma yuslihu awwalaha. Tidak akan ada yang bisa memperbaiki umat ini di sepanjang sejarahnya kecuali perkara-perkara yang telah memperbaiki generasi awal. Jadi kalau ingin kembali ke kejayaan Islam seperti pernah kembali dahulu kala, mesti kembali kepada pola, cara, baik akhlak, ibadah dan akidah sama seperti orang-orang terdahulu. La yuslihu akhir hadhil ummah illa ma yuslihu awwalahu. Tidak akan ada yang akan memperbaiki kembali umat ini kecuali perkara-perkara yang telah memperbaiki umat sebelumnya. Jadi mudah-mudahan insyaallah dengan sedikit mengenal Rasulullah SAW, mengenal para sahabat, kita bisa lebih jelas atau konkret mencontohi akhlak-akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau akhlaknya. Kalau fisiknya tentu tidak bisa kita contoh lah, itu karunia Allah. Kita memang terlahirkan seperti ini, pendek-pendek, kecil-kecil, kulitnya sawo mateng, nggak mungkin lah mau dijadikan putih gitu kan ya. Rasulullah mungkin kenapa kemudian ini diriwayatkan, setidak-tidaknya menanamkan dalam diri kita rasa kekaguman, bukan hanya kepada akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga kepada kepada fisik dan badannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hebat dalam hampir semua permasalahan, hebat fisiknya, hebat akhlaknya. Di yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk pagi ini kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah besok waktu yang sama kita akan teruskan membaca nusus-nusus yang ada dalam kitab Asy-Syama'il ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi ibadah yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak, dan duduk-duduk ini adalah duduk yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.